Shalom, saudaraku yang saya kasih, kita akan belajar bersama-sama dari Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Tema kita adalah sukacita menemukan yang terhilang. Kita sudah belajar tentang bagaimana tentang domba yang hilang. Dalam konteks pembicaraan kita kali ini adalah anak yang hilang yang terambil dari Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Untuk itu, saudaraku, mari kita siapkan hati kita, Alkitab kita, dan kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Engkau ya Allah atas kebaikan dan pimpinan perhatian sudah Kau berikan bagi kami sehingga pada kesempatan ini kembali kami boleh belajar dari firman-Mu. Biarlah Engkau ambil bagian memberkati setiap kami dan mohon urapan-Mu sehingga apa yang kami pelajari sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lukas 15 ayat 1 dan 2, saya bacakan ayat ini. Pemungut-pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Yesus tidak sekedar bercakap-cakap dengan orang berdosa, bahkan makan bersama-sama dengan mereka. Ya, karena Tuhan Yesus punya tujuan untuk melaksanakan misinya, untuk menjangkau orang-orang yang perlu dijangkau untuk dibawa kepada hidup dalam pertobatan. Tapi dalam tradisi Yahudi, makan bersama-sama itu merujuk kepada suatu relasi yang akrab atau saling menghargai satu dengan yang lain. Artinya, dengan makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa, itu berarti Yesus berkompromi dalam soal moralitas dan dapat dikatakan itu sesuatu kehidupan yang ditandai dengan yang namanya najis. Sehingga tidak heran ketika Yesus berkumpul dengan pemungut cukai dan orang berdosa, ahli Taurat dan orang Farisi tidak bisa menerima. Yesus dikritik oleh mereka. Dan alasan mereka mengkritik, karena Yesus kenapa berdekatan dengan orang berdosa yang sudah dicap berdosa. Karena kedekatan dengan orang berdosa akan menyebabkan ketularan, tidak bersih hidupnya. Saudara, kita coba bandingkan Lukas 5 ayat 30 sampai 32. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Jadi Yesus ingin menjelaskan di sini bahwa yang membutuhkan pertolongan itu adalah orang-orang yang perlu dilayani. Dikatakan tadi, ya orang sehat tidak membutuhkan tabib atau dokter. Justru yang sakit. Demikian juga pendosa. Dan itu alasan Yesus kenapa dia berdekatan membangun relasi dengan pemungut cukai yang sudah dicap pendosa. Nah, saudara, jadi ketika kita membaca Lukas 15 ayat 1 dan 2 ini, jadi ada orang yang merasa dirinya paling benar, paling baik, dan paling suci. Sehingga mereka tidak suka melihat Tuhan itu datang, ya berkumpul dengan orang-orang yang berdosa. Nah, dalam konteks Lukas 15 ayat 1 sampai 32 ini, kita melihat ada 3 hal yang hilang, yaitu domba dicari gembala, uang dicari wanita, anak kembali kepada bapa. Saudara, jadi yang menjadi pesan bagi kita dalam Lukas 15 ayat 1 sampai 32 adalah gembala itu mencari domba yang hilang. Karena domba itu bodoh.
Sehingga yang berinisiatif itulah gembala. Sehingga ini memberikan makna bagi kita. Gembala mencari domba yang hilang. Ini memberikan pesan Tuhan itu bekerja. Yang menjadi inisiatornya datang dari Allah. Kita melihat dalam Kejadian pasal 3. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Justru yang berinisiatif Allah mencari. Adam dan Hawa waktu itu sedang bersembunyi karena menyadari bahwa diri mereka berdosa. Dan Allah mencari, di manakah kau? Tuhan bekerja. Dalam perikop yang kedua, ketika bicara uang yang hilang, di sini wanita mencari uang yang hilang. Nah, uang yang hilang itu oleh karena keteledoran, kesembronoan dari wanita itu, sehingga wanita itu mencari. Wanita juga bisa memberikan gambaran tentang gereja. Jadi uang itu harus dicari. Nah, di sini gereja harus bekerja. Jadi anak-anak Tuhan harus mencari. Yang ketiga, Bapak menanti anaknya kembali. Ini menarik. Ketika bicara anak yang hilang, justru bukan Bapak yang mencari, Bapak menunggu. Di sini pesannya, diri sendiri harus bertindak. Jadi ada kesadaran dirinya berdosa sehingga harus kembali. Nah, sekarang kita masuk pada konteks kembali dalam mengapa Yesus menggunakan perumpamaan tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang. Karena Yesus ingin menjelaskan apa yang menjadi misinya. Itu terlihat dalam Lukas 15 ayat 3. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Apa itu perumpamaan ini? Yaitu domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang. Tujuannya apa? Yesus mengekspresikan kesungguhan hatinya dan keseriusannya atas penjelasan tentang sikapnya terhadap orang berdosa. Ia rindu agar orang Farisi, ahli Taurat, dan semua pengikutnya, saudara dan saya juga dapat meneladani Yesus. Nah, saudara, kita lihat Lukas 15 ayat 11 sampai 12. Yesus berkata lagi, ada seorang memiliki 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu ke ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Saudara, remaja Israel yang belum menikah kurang lebih 11 sampai 13 tahun. Ya, era Tuhan Yesus yang menikah itu umur 13 sampai 15 tahun. Itu remaja pria. Jadi kita melihat dalam cerita ini anak bungsu minta jatah. Ini anak yang kurang sopan atau kurang ajar. Adalah hal yang tabu untuk minta warisan kepada ayah yang masih hidup dan sehat. Dan anak ini adalah anak yang tidak bertanggung jawab dan suka hidup dengan berpoya-poya, bersenang-senang. Nah, dalam Lukas 15 ayat 13-15 kita menemukan data. Berapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lazimnya warisan dibagikan saat orang tua sudah meninggal dunia. Namun berbeda kisahnya di Nats ini. Meski orang tuanya masih hidup, si anak bungsu sudah meminta harta warisan. Kualat. Mungkin begitu komentar orang terhadap si bungsu karena sikap yang kurang ajar itu. Apalagi ia menghabiskan harta itu seenak hatinya, seenak perutnya. Bak jatuh, tertimpa tangga. Negeri tempat ia tinggal dilanda paceklik. Habislah segala-galanya. Tidak ada tempat untuk minta tolong. Teman-teman yang dulu merubungnya saat ia masih berharta punya uang, kini tidak tampak batang hidungnya. Karena itu, untuk mempertahankan hidupnya, ia terpaksa bekerja sebagai penjaga babi. Itu suatu pekerjaan yang hina, karena babi itu diharamkan.
Nah, saudara, mengapa dapat terhilang? Pertama, karena memakai hak yang akan datang untuk pemuasan nafsu sekarang. Ini juga memberikan pesan bagi kita. Ketika kita menggunakan hak yang akan datang untuk pemuasan nafsu sekarang, bisa celaka. Ini misalnya bicara soal kebebasan, free sex, soal pernikahan. Ingat, Ruben, anak sulung dari Yakub, karena ketertarikan kepada wanita, ingin melampiaskan keinginan biologisnya, dia melampiaskan keinginan seksnya pada salah satu istri dari ayahnya. Kita tahu Bapak Yakub punya istri 4, istri resmi 2, gundiknya 2. Salah satu gundiknya diperkosa. Dan kita tahu kenikmatan sesaat yang dikejar oleh Ruben, ya, berdampak panjang bagi hidupnya. Hak kesulungannya hilang. Dia tidak memiliki hak untuk itu. Karena apa? Dia menggunakan hak yang akan datang. Harusnya seks itu digunakan untuk menikah. Tapi dia salah gunakan. Orang harus berani justru mengorbankan kepuasan sekarang. Untuk apa? Untuk mendapatkan hal-hal yang akan datang. Ya kita harus belajar bertahan, mengontrol diri. Yakub dan bukan Esau menjadi contoh. Yakub memaksa diri untuk memperoleh hak kesulungan. Ya, ingin merebut hak kakaknya. Nah, saudara, Lukas 15 ayat 16-17, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Bayangkan, ini kondisi dia. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Mengapa dapat terhilang? Karena hidupnya jauh dari Bapa. Ini memberikan makna kita bisa terhilang karena kita jauh dari Allah. Anak yang terhilang itu pergi ke negeri jauh, jauh dari ayahnya. Nah, ini memberikan pesan bagi kita ketika kita jauh dari Allah. Repot. Pengalaman Thomas, setelah kebangkitan, Thomas masih mengisolasikan dirinya. Dia menghindar dari orang banyak, dia begitu frustasi. Dan ada kabar baik dari teman-temannya, murid-murid yang lain berkata, kami sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia datang, bahkan mengucapkan damai sejahtera bagi kamu. Thomas dalam Yohanes 20, 24, 25, nggak percaya. Bagaimana mungkin orang sudah mati bisa bangkit? Thomas lupa kan bahwa Yesus pernah mengajar hal itu. Karena dia terkondisi oleh karena keadaan penyaliban itu. Dalam bayangannya sirna semua, dia kecewa. Dia berkata, saya ingin buktikan kalau dia benar sudah bangkit, aku akan melihat bekas luka-luka yang ada di tangan, di lambungnya. Saudara, ini menjadi pesan bagi kita. Meninggalkan ibadah berarti kita ingin jauh dari Allah. Ketika kita tidak bersekutu dengan Allah, maka kita tidak mendengar suara Allah. Ibrani 10:25, jangan membiasakan diri menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, saudara, kita akan belajar sekarang bagaimana anak bungsu ini dapat kembali kepada bapaknya. Kita melihat Lukas 15 ayat 18-24. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lepaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Saudara, bagaimana dapat kembali? Ya, ketika merasa kekurangan. Kita tahu anak bungsu ini dia bekerja di tempat peternakan babi.
Dia butuh makan, sampai dia tidak dapat makanan babi sekalipun. Ini memberikan rujukan kepada kita. Mengejar kepuasan sesaat, kita tidak akan dapat puas dengan hidup kenajisan kita. Si anak bungsu ini sadar ya bahwa dirinya begitu menderita. Dan dia sadar pembantu-pembantu di rumahnya lebih nikmat hidupnya daripada dia. Minta ampas babi pun tidak diberikan. Sementara pembantunya bisa menikmati makan yang enak, kerja yang enak. Dan dia juga ingat bagaimana kehidupannya bersama dengan bapaknya. Sekarang dia sadar, merasa kekurangan. Sehingga dalam hatinya niat kembali ke rumah bapa. Yang kedua, dia menyadari keadaannya. Ya, kesadaran dalam hati. Sehingga keluar melalui mulutnya. Dia berkata, ya, aku perlu kembali ke rumah bapa. Jauh lebih enak. Lalu ada pengakuan yang ketiga. Dia merasa dirinya aku berdosa. Berdosa terhadap sorga. Artinya kepada Allah. Berdosa kepada Allah. Dan berdosa juga kepada bapaknya. Sehingga dirinya merasa tidak layak. Aku tidak layak. Sementara kita melihat bagaimana ayah yang sedang menunggu. Dan Paulus menggambarkan dirinya sendiri yang pernah begitu kejam terhadap orang-orang Kristen. Gereja mula-mula di Yerusalem. Dan setelah dia bertobat, dia menjadi hamba Tuhan dan dia dipakai Tuhan secara luar biasa. 1 Korintus 15 ayat 9 dia berkata, aku paling hina dari rasul-rasul dan tidak layak disebut rasul-rasul. Dan itu juga pengalaman anak bungsu. Ada pengakuan, aku berdosa, aku tidak layak. Aku tidak layak menjadi anak bapa. Tapi luar biasa. Dia ketika merasa kekurangan, dia menyadari keadaannya, dan muncul pengakuan, dan tidak cukup pengakuan, dia bertindak. Ini sesuatu yang luar biasa. Kalau hanya menyadari, mengaku, dan tidak bertindak, gak ada artinya. Dia bertindak, dia pulang ke rumah ayahnya. Apapun resikonya, apapun konsekuensinya, dia pulang. Dimarahin, mau diapain, dia pulang. Dan apa yang terjadi? Dari jauh, ayahnya melihat. Ya, ayahnya lari datang mendekat. Belas kasihan bapa terbit ketika melihat anak bungsu ini datang ke rumahnya. Dan dia datang mendekat kepada anaknya. Puji Tuhan. Saudara, anak bungsu ini menerima anugerah bapa. Bapaknya katakan, ambil jubah yang terbaik. Berikan cincin, sepatu. Pestakan dia. Sembelihlah lembu. Yang pertama kayak jubah yang terbaik. Memberikan makna apa? Diberikan jubah terbaik. Dapat dipastikan ini jubah milik ayahnya yang terbaik. Ini memberikan gambaran sebagai bukti penerimaan kembali ke dalam keluarga. Kamu anakku. Ini sebuah pernyataan dari ayahnya. Walaupun ayahnya punya alasan untuk sakit hati dan kecewa. Tapi diberikan jubah ini. Apapun kesalahanmu, aku menerima kamu. Yang kedua, cincin dan sepatu. Cincin dan sepatu tanda keberadaan sebagai anak. Nah, cincin itu merupakan jaminan juga. Jadi bahwa kamu anak bungsu, walaupun kamu sudah mengecewakan bapa, kamu nggak sama dengan pembantu. Kamu bukan hamba. Perhatikan, ketika diberikan cincin sepatu, anak bungsu ini sadar. Seorang hamba tidak menggunakan cincin, sepatu, dan busana yang mahal. Kalau sampai diberikan itu, kamu bukan hanya diterima, tapi kamu adalah anak. Lalu yang kita lihat ada perjamuan. Itulah cara Bapa untuk memperlihatkan rasa sukacitanya dan merayakannya bersama dengan orang lain. Itu sukacita. Karena kembali. Jadi ini perumpamaan yang menarik. Ya, disebut perumpamaan anak yang terhilang. Tapi sesungguhnya di sini adalah perumpamaan tentang Bapa yang mengasihi. Walaupun anak kayak begitu, Bapa tetap mengasihi. Jadi tekanan dari perikop ini adalah apa? Kemurahan hati seorang Bapa daripada
keberdosaan anak. Itulah hati Allah, saudara. Hati Allah ya selalu welcome. Apapun dosa kita, apapun perbuatan kita, ketika kita mau datang, Dia akan menerima, Dia akan mengampuni, bahkan Dia tidak ingat lagi kesalahan kita. Sukacita karena kembali. Kita melihat dalam bagian perikop yang sudah kita baca ini. Pertama, adanya pemberontakan. Anak ini minta jatah warisan, dia pergi ke negeri jauh. Lukas 15 ayat 11-16. Dia berpoya-poya. Yang kedua, pertobatan. Ketika terjadi paceklik, krisis terjadi, uang habis, teman tidak ada yang mendekat. Dia kerja sebagai penjaga babi, minta makan dari ampas babi pun dia tidak diberikan. Dia menyadari keadaannya. Lukas 15 ayat 17-19. Tapi bagian ketiga, pemberontakan, pertobatan, yang ketiga bersukacita. Lukas 15, 20-24. Ada sukacita, ada pesta yang luar biasa. Itulah pengalaman sukacita anak bungsu yang kembali ke Bapa. Lalu bagaimana tanggapan? Bagaimana respon anak sulung sang kakak? Mari kita baca Lukas 15 ayat 25-32. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lukas 15:26, lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Puji Tuhan. Sukacita dalam mengampuni. Si anak sulung, dia menonjolkan kebenaran dirinya. Dia tidak puas. Dia protes ayahnya. Bahkan dia mengungkapkan dosa-dosa adik secara terbuka, berpoya-poya, menghabiskan waktunya dengan pelacur. Ya, lalu yang kedua ada keangkuhan hidup. Ya, dia katakan, Bapak, aku selalu nurut, taat, belum pernah melanggar perintah Bapak. Ya, dan yang ketiga dia tidak peduli dengan adiknya yang terhilang dan sekarang kembali. Dia tidak senang melihat adiknya pulang. Dan selanjutnya muncul kemarahan. Marah pada ayahnya yang bikin pesta. Kenapa harus dipestakan? Anak yang nggak benar, yang brengsek itu. Anak sulung ini mencerminkan ahli Taurat dan orang Farisi. Inilah alasannya kenapa Yesus menggunakan perumpamaan. Dia menjawab apa yang dikritikan kepada dia. Bahwa Yesus kenapa harus duduk makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus menjawab, ya, sebagaimana perilaku anak sulung, itulah perilakumu, ahli Taurat, orang Farisi. Nah, saudara, siapakah anak sulung ini? Persis seperti orang-orang Kristen yang saleh, hamba-hamba Tuhan, suka kerja keras membantu ayahnya, melakukan tugas dengan setia, bertanggung jawab dan sungguh-sungguh, taat, tidak pernah menuntut. Anak sulung yang baik dan saleh, setia, taat, ternyata tidak suka ayahnya membikin pesta untuk merayakan kepulangan sang adik yang brengsek itu. Ya, respon yang normal jika ada pembunuh, pemerkosa, pelacur, kemudian diangkat jadi majelis. Kita juga pasti akan bersikap seperti si anak sulung itu, kan? Mengapa kita sering seperti anak sulung, tidak suka ada orang lain yang dipestakan oleh Tuhan? Apakah karena persaingan, iri hati, atau karena jijik dengan dosa? Tetapi ini yang terjadi sebenarnya adalah kita sering kesal, marah, protes ketika orang lain
dipestakan Tuhan. Bukan karena persaingan, iri, atau jijik dengan dosa. Tapi karena kita curiga kepada Tuhan. Curiga kepada Bapa. Mengapa curiga, saudara? Kita lebih suka menekankan berkat, materi, popularitas, keberhasilan, kesuksesan. Sementara Bapa di sorga lebih suka menekankan hubungan, relasi, relationship antara Bapa dengan anak. Saudara, peringatan keras bagi kita. Kita bisa kelihatannya dekat dengan Tuhan. Tapi sebenarnya kita jauh dan terhilang. Kabar baiknya, Bapa di sorga tidak pernah curiga kepada kita. Apapun motivasi kita. Lihat si anak bungsu. Apakah dia pulang karena bertobat? Oh, tidak. Tidak. Karena dia sadar. Dia butuh. Ya, dia butuh pertolongan. Tapi terhadap anak sulung, apa yang dilakukan sang ayah? Jangan berpikir sempit bahwa penyertaan, perlindungan, berkat Tuhan hanya dalam hal materi saja. Cobalah fokus kepada relasi antara Bapa di sorga dengan saudara dan saya, dengan kita. Melalui penyakit ini, pergumulan ini, kesulitan ini, Tuhan ingin aku belajar apa? Melalui konflik ini, pertentangan, keributan dalam keluarga, dalam gereja, pelayanan, Tuhan ingin aku kenal dia dalam aspek apa? Melalui pelayanan yang gitu-gitu saja, Tuhan ingin aku kenal dia dalam dimensi apa? Mari saling tularkan sikap yang positif. Doktrin, ajaran, boleh eksklusif. Sikap menutup diri terhadap orang lain. Tapi dalam persekutuan harus punya prinsip inklusif, terbuka dengan orang lain. Kiranya yang saya bagikan ini sesungguh boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami boleh belajar bagaimana kami bersikap terhadap orang-orang yang berdosa, yang bersalah kepada kami. Kami boleh belajar untuk menjangkau yang perlu kami jangkau. Kami boleh belajar juga dari sikap anak yang sulung. Kami boleh belajar untuk bagaimana kami membangun relasi kami dengan Engkau ya Allah. Kami boleh melihat bagaimana sikap hati-Mu, belas kasihan-Mu. Kami boleh belajar bagaimana Engkau merindukan sebuah hubungan. Bukan tekanan kami materi. Sebuah relasi yang lebih intim dekat dengan Engkau. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh menyentuh setiap hati kami. Kami bersyukur dan kami berdoa. Mohon berkat Tuhan untuk kami. Berkati setiap kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.